Welcome to another edition of the Daily Capper. We just wanted to help provide a few more details to the recent Amanda Todd trial. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Terkutuk, dan pada malam hari ini, Mimin akan membahas tentang video misteri di balik investigasi seseorang pelaku seksual mengenai Amanda Todd di Daily Capper, dan langsung aja. Sebelum memasuki sesi pembahasan, Mimin di sini ingatkan bahwa topik yang Mimin bahas kemungkinan bersifat sensitif tambah mengarah ke seksual. Jadi kalau kalian gak suka, kalian boleh skip aja. Tetapi kalau masih penasaran dengan apa yang Mimin bahas, mari kita lanjutkan. Semuanya ini berawal semenjak internet masih belum terlalu maju dan orang-orang pada saat itu masih minim pengetahuan tentang dunia cybercrime, dan peristiwa ini membuat para penjahat online berkeliaran secara bebas untuk melancarkan sebuah aksinya. Dan aksi yang dilakukan oleh para kelompok penjahat secara online ini terjadi oleh seorang korban bernama Amanda Todd, 13 tahun, yang mengalami depresi saat dia melakukan semacam kesalahan terbesar di hidupnya dan menciptakan sebuah teror dari pelaku seksual terhadap anak-anak. Awalnya ada sebuah situs live streaming bernama Blog TV, yang dimana si Amanda sering kali berinteraksi kepada para penontonnya dan menunjukkan sesuatu karya yang ia ciptakan sendiri. Tetapi pada saat itu keamanan mengenai kejahatan cyber masih belum dibuat atau belum tegas secara teratur, dan akibatnya banyak para remaja di sana seperti bebas melakukan apapun tanpa ada maksud terselubung dari para penonton yang menonton live streaming mereka. Nah, saat Amanda masuk ke situs ini dan mendapatkan 200 penonton di live streamingnya, ada seseorang yang tertarik dengan Amanda dan menyuruh Amanda untuk mengenal lebih dalam, dan si Amanda masih belum mengetahui maksud sebenarnya dari orang ini, dan orang ini memperkenalkan dirinya sebagai user bernama Tyler Bow, dan dia pada saat itu ngobrol di awal-awal dan dia meminta si Amanda untuk flash ke area yang sensitif dengan berjanji hanya dialah yang melihatnya. Yang gak disangka-sangka ternyata si Tyler ini sudah merekam aksi dari Amanda Todd dan melakukan tangkapan layar, jadi semua yang Amanda lakukan sudah tersimpan di komputer pelaku ini. Saat sudah selesai melakukan aksinya, dia langsung memerasi Amanda untuk melakukan apapun yang diinginkan jika semua foto tambah videonya aman dan tidak bakal dipublikasikan di internet. Dan tentu saja Amanda Todd menolak permintaan dari pelaku, dan disinilah Tyler mengubah kehidupan si Amanda menjadi tempat neraka bagi dirinya. Pada saat itu Tyler pun mengontak ke teman-temannya, kenalan, dan para keluarganya Amanda dengan mengirimkan sebuah pesan gambar tambah video yang ia dapatkan dari aksinya. Dan pada saat itu orang tuanya Amanda gak kuat menahan dari bullying dari teman-temannya, terpaksa pindah ke tempat yang aman dan tidak dapat dijangkau oleh pelaku. Tetapi sayangnya pelaku bisa mengetahui aktivitas Amanda dan kenalan Amanda yang baru dan mulai menyebarkan chat yang berisi foto tambah video itu lagi. Dan semakin Amanda ini pindah kemanapun ia pergi, ternyata hasilnya tidak dapat merubah apapun, sehingga si Amanda pun menyerah. Dan ia menggunakan obat-obatan dan membuat video terakhir mengenai cerita tragis yang menimpanya sebelum ia mengakhiri hidupnya. Dan internet ramai pada saat itu saat ada berita mengenai seorang remaja ditemukan bintang di rumahnya. Nah, di sini saat Mimin mencoba mencari tahu siapa sosok asli dari Tyler Bow, Mimin menemukan sebuah video yang dimana ini menjadi topik kita hari ini. Dan di video ini membahas mengenai suatu komunitas paling bizarre, gila yang pernah dibuat.
Welcome to another edition of the Daily Capper. We just wanted to help provide a few more details to the recent Amanda Todd tragedy. Topik berita mengenai kasus bintang dir dari Amanda Todd sangatlah memuncak dan menyebabkan para polisi di Kanada bertindak cepat untuk menemukan pelaku kejahatan online ini, dan salah satunya si Taylor Bow. Taylor Bow diyakini merupakan salah satu anggota yang dikenal sebagai Capper, atau salah satu komunitas yang dimana komunitas tersebut mencari informasi mengenai mangsa yang sudah ditarget untuk memeras para korbannya di suatu tempat live streaming secara online, dan target yang komunitas inginkan kebanyakan adalah seorang remaja yang masih polos. Cara kerja dari komunitas Capper ini lakukan adalah, jika ada salah satu orang, khususnya remaja, melakukan live streaming, mereka akan mencoba berinteraksi dengan meminta foto tambah video seksual dengan dalih foto tambah. Videonya hanya dilihat oleh mereka saja, dan saat para korban ini melakukan apa yang diminta mereka ini, langsung mengambil tangkapan layar serta merekamnya untuk sebuah teknik ancaman melalui DM di sosial media mereka, dan mereka menyebut aksinya sebagai CAPS. Sebenarnya sih kejadian CAPS yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut sudah merajalela secara luas sebelum peristiwa Amanda ini terjadi, dan inilah mengapa peristiwa yang dialami oleh Amanda Todd juga terjadi oleh si Taylor tersebut dan para korban dari kejahatan CAPS ini. Bukan hanya Amanda saja, tetapi banyak korban lain juga mengalami kejadian serupa yang membuat kehidupan mereka hancur karena sering sekali mendapatkan teror dari seseorang yang tidak ia kenal di internet dan mengancam bahwa jangan berbicara apapun tentang aksi mereka ke publik, dan biasanya aksi yang mereka lakukan itu jarang beroperasi secara sendiri-sendiri, tetapi pada kenyataannya para aktivitas dari Capper ini saling terkait antara individu-individu yang berbagi teknik umum. Banyak dari mereka ini saling berbagi berbagai macam teknik koneksi daring yang asli. Walaupun ini salah satu hal yang paling gelap, tetapi ada sebuah acara program di internet yang membeberkan semua aksi bejat dari CAPS ini, dan program tersebut bernama The Daily Capper. Program ini dibuat dengan video singkat, dan program ini dijalankan melalui siaran platform YouTube pada tanggal 20 Juni tahun 2010 lalu, dan acara ini ditayangkan setiap minggunya selama lebih setahun, dengan setiap episodenya durasinya selama 5 menit, yang dimana kalian bisa lihat sebuah pembawa acara yang sangatlah imut dan menggunakan teknik text to speech, menggunakan suara robot atau sekarang kita mengenal sebagai suara yang dibuat oleh AI. Kalau kalian gak tahu, sebenarnya pembawa acara ini sempat muncul dari sebuah program yang berasal dari saluran HBO series jadul bernama Trash Box, yang dimana acara tersebut merupakan sebuah acara anak-anak tentang ilmu pengetahuan umum dan menampilkan sebuah segmen yang bernama Distraction News. And now, Distraction News with your anchor person, Dora Smarmy. Good evening, I'm Doris Marmy. Nah, dari sini acara yang dibuat oleh Distraction News kitranya sudah dicuri oleh seseorang yang merubah suaranya sangat mengganggu, yang membahas tentang komunitas CAPS ini, dan perbandingan mengenai acara Distraction News dan The Daily Capper tentu sangat berbeda jauh, dan The Daily Capper sesuai namanya acara ini membahas mengenai kehidupan dari komunitas Capper ini, dan ini tertera dari halaman deskripsinya yang berbunyi, dunia caping merupakan salah satu aktivitas rahasia yang sebagian orang yang tahu, tetapi kalian bisa melihat The Daily Capper akan membahas secara detail tentang aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang bernama CAPS ini. Tentu ini seperti tim kapsul yang melestarikan perbuatan yang salah dari komunitas tersembunyi yang misterius dari berbagai macam orang, dan program ini akan mengungkap semua yang dilakukan oleh para komunitas ini dan membuat para penyelidik sangat tertarik dengan program ini. Itu karena program ini sudah memberikan semua informasi bagi dokumentasi yang belum diketahui semuanya oleh para petugas di sana, dan banyak orang-orang yang mengira program ini sebenarnya hanyalah program sindiran yang dibuat untuk hanya sebatas omong kosong aja. Tetapi sayangnya program ini dibuat bukan sekedar menyampaikan informasi saja, dan acara ini sangat mengganggu saat intonasi yang dibawakan saat mengucapkan informasi terhadap korban dan pelaku seakan-akan berbeda dari sekian banyaknya episode yang menceritakan tentang dunia
Komunitas Cupping dengan sang pembawa acara mengacu kepada perolehan suara bernama Epic Wins, dan ini merupakan salah satu ungkapan umum yang digunakan oleh komunitas Cupping yang merupakan sebuah indikator sebenarnya dari periode waktu di mana acara tersebut ditayangkan. Tetapi, yang membuat acara ini merinding adalah salah satu klip yang menunjukkan bahwa sang pembawa acara tersebut secara terang-terangan menyebutkan korban seperti ada seorang wanita berumur 15 tahun dan beberapa kelompok anak berusia 13 tahun, dan anak-anak yang disebutkan di acara ini merupakan salah satu korban yang menanggung beban terbesar dari berbagai macam teror oleh komunitas Cupping tersebut. With this past Thursday, Epic Win was delivered in the form of 4 13-year-old girls from Blog TV Junior, and all for a room of 300. A hero went on cam and streamed their video for them. These girls remain the most talked about girls in the capping world. Dan sebenarnya gak hanya satu episode saja yang menampilkan kehidupan tentang komunitas Cupping, tetapi acara ini juga memberikan informasi kepada kita secara sekilas bagaimana mereka melakukan operasi aksi bejatnya, sosok asli siapa mereka sebenarnya, dan betapa tidak ada belas kasihan terhadap para korbannya. Hebatnya siapapun yang membuat acara ini, saat mereka mendapatkan informasi secara mendalam mengenai rahasia ataupun aktivitas ilegal yang dilakukan oleh komunitas Cupping, mereka tanpa malu-malu langsung membeberkan semuanya ke publik. Dan acara ini muncul saat dunia Cupping sudah meluas dan memberikan pengetahuan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa dari dalam komunitas, sehingga semuanya menjadi jelas bahwa program ini dibuat hanya untuk para caper yang terlibat. Dan itulah alasan kenapa program ini dianggap sangat tidak menyesal, terutama saat semua episode-episodenya tetap berlanjut tiap minggunya. Welcome cappers and camp to this special July 4th edition of the Daily Capper, and what a week it has been. Saat acara ini berjalan selama 2 minggu kemudian, The Daily Capper menampilkan sebuah cerita tentang seorang wanita berumur 12 tahun yang telah menjadi korban dari komunitas Capper yang dimana pelakunya masih belum diketahui. Sang pelaku ini pun memeras korbannya dengan memaksanya masuk ke dalam sebuah langkap yang dibawakan oleh sang Capper. Pembawa acara sebagai Capper tidak hanya menyoroti topik terbaik minggu ini, tetapi juga contoh pemerasan terbaik dengan pembawa acara membuatnya sangat jelas di seluruh program betapa dia menghargai seni pemerasan. Dan ini adalah salah satu tingkatan paling ganggu yang sangat berbeda. Dan entah bagaimana acara ini berhasil meningkatkan dirinya dengan mudah tiap minggunya seiring dengan semakin rendahnya usia korbannya hingga ke titik di mana sang pembawa acara ini menyoroti batasan dari seorang anak berusia 8 tahun. Yang dapat memunculkan sebuah catatan yang mencolok tentang komunitas. Friday, many pressured a 12-year-old black girl with her 8-year-old sister too. Seriously, an 8-year-old. Ini semua korban yang Mimin sebutkan sejauh ini merupakan anak-anak di bawah umur, dan peristiwa ini bukan hanya kebetulan aja karena hampir semua komunitas Cups yang disorot disebutkan berasal dari para penggali, sedangkan mereka yang mendapatkan caps umumnya pada jauh lebih tua, yang berarti bahwa pilar utama komunitas ini bukan hanya melakukan eksploitasi dan pemerasan aja, tapi juga melakukan bintang pilia. Pada titik ini, sudah menjadi jelas bahwa baik dari komunitas dari Capper dan pembawa acara The Daily Capper sama sekali tidak dapat ditebus, dan meskipun ada upaya sang pembuat acara untuk memproyeksikan sikap yang lebih netral dengan membuat semacam komentar-komentar yang meremehkan komunitas, dan untungnya tidak benar-benar menunjukkan bahwa bintang-bintang. Dan menariknya, sang pembawa acara ini juga memandu para komunitasnya tentang cara mendapatkan video TSB. They got banned on Ustream and soon were blackmailed by Perso Pete to be deleting their account. If you want to know where you can get the video, just message the person who blackmailed them. Love ya Shotty on YouTube. Dimulai di saat sebelum acara pertama kali mereka tayangkan setiap harinya. The Daily Capper menjadi host di sebuah acara Capper Awards yang dimana acara ini mirip seperti acara
Oscar lainnya yang dibuat untuk merayakan pencapaian komunitas sepanjang tahun dengan penghargaan yang diberikan untuk kategori Champset of the Year, Cham Bintang of the Year, The Hero of the Year, dan yang paling mengerikan adalah Blackmail of the Year. Acara ini pertama kali ditayangkan di sebuah channel YouTube yang terpisah pada tahun 2009 dan merangkum semua yang aneh dengan komunitas ini, dan ini adalah salah satu penghargaan yang arogansi keyakinan gila yang menimbulkan rasa kebanggaan seperti saat Anda mengganggap acara ini tidak akan menjadi lebih buruk lagi. Acara ini terus berjalan dan melakukan sesuatu seperti ini dengan besarnya. Komunitas ini yang ditampilkan secara penuh seperti yang disebutkan bahwa lebih dari 4.000 suara diberikan hanya untuk satu kategori saja pada satu waktu sebelum Daily Caper dimulai. Dan ini juga bukan hanya sekali, karena pada tahun 2010 acara tersebut akan kembali kali ini, tetapi dengan suatu program yang dibuat secara lengkap. Dan jujur Mimin, saat mengetahui ada kontes pemenang dengan kategori yang mengganggu, Mimin merasa ada sesuatu mencurigakan soalnya saat kalian lihat di sebuah video pemenang yang dibacakan oleh pembawa acara yang menang dalam kategori Blackmail of the Year jatuh kepada seorang user bernama Cody tahun 1206. Cody 1026 merupakan salah satu user yang terkenal karena dia melakukan aktivitas seksual terhadap seorang wanita bernama Python. And comes to the official 2010 Capper Awards voting video. Here we will go over the awards and the nominees. Blackmailer of the Year. This one is for the purpose of the internet. On TV Junior, a girl named Peyton is being blackmailed every day by her mom Cody 1206. So as usual with every blackmail, Peyton will give in to every request until Cody gets tired of her months from now and releases all her videos. Python. Kalau kalian sadar bahwa cerita Cody ini cukup familiar dengan cerita yang dialami oleh seorang wanita yang bernama Amanda Todd, dan komunitas cupping tidak hanya mengetahui sepenuhnya siksaan yang dia alami. Mereka juga bahkan mereka merayakannya di acara penghargaan, dan jika ini semua tidak terjadi, itu tidak cukup buruk, terutama mengingat bagaimana cerita Amanda nantinya. Pembawa acara mengatakan ini di episode sebelumnya, sehubungan dengan seorang gadis muda yang tiba-tiba saja menghilang saat di L bintang C bintang H bintang kan oleh komunitas ini. Persamaan antara dengan cara komunitas ini beroperasi dan kisah Amanda Todd sangat penting dan tidak sulit untuk melihat mengapa para penyelidik sangat tertarik dengan program The Daily Caper yang entah bagaimana terlibat dalam kematiannya dari para caper ini. Tampaknya berada dalam kelompok yang erat, namun ada salah satu alasan mengapa para penyelidik untuk memusatkan perhatian mereka pada The Daily Caper, dan ini adalah alasan yang buruk. Pada tanggal 19 Desember tahun 2010, The Daily Caper menampilkan sebuah segmen yang menyebutkan target yang akan datang untuk komunitas mereka, dan anak tersebut merupakan seorang wanita berusia 13 tahun bernama Amanda Todd. Meanwhile, another girl from Blog has been talked about a lot this week. Announcing Amanda. She has been blocked a few times on Blog for showing. She said she has been IP banned from Blog TV and ended up moving to Wicked Camp Chat to sing like she usually does. We have been thinking about. Di acara tersebut, pembawa acara The Daily Caper menyatakan bahwa dia sangat aktif di tempat perkemahan dan bahwa dia cukup banyak dibicarakan di komunitas cupping. Hubungannya dengan Amanda bukan hanya sebatas dugaan saja, ini bisa dibuktikan di sana dalam rekaman, karena secara kebetulan acara tersebut bertepatan dengan jangka waktu yang tepat saat peristiwa cupping ini terjadi kepada Amanda. Dia telah terjebak di dalam komunitas yang digenggam erat dalam cengkraman mereka, dan The Daily Caper yang terjalin dalam dunia keterbatasan ini sepertinya sudah pasti bahwa salah satu anggotanya adalah pelaku yang terlibat di balik siksaannya. Tetapi siapa Tillerbo? Baik, meskipun para penyelidik mungkin percaya bahwa mereka telah hampir berhasil dalam memecahkan kasus Amanda saat menyaring dari berbagai macam platform media, tetapi ada suatu momen, ada sebuah video yang sebenarnya ini bukanlah berasal dari pihak penyelidik, tetapi ada seseorang yang ingin menyampaikan informasi kepada para penonton tentang data diri sang pelaku, yang dimana ini membuat cerita dari Amanda Todd makin aneh.
Dear citizens of our nation, we have brought this announcement forward solely for the purpose of releasing Amanda Todd's Punisher's identity. Below you will find a URL to the man's docs. In there, you will see various information about said person. Cody Maxon is an abomination. Sebelum para polisi menyelesaikan penyelidikan mereka, seorang Anonymous yang merupakan salah satu organisasi peretas terkenal di dunia akan mengambilnya diri mereka sendiri untuk mengungkapkan identitas dari seorang user bernama Tyler Bow, dengan hasil yang mereka menemukannya menjadi pemain utama di komunitas cupping seorang pengguna dengan nama Cody 1206 aka pemeras pada tahun 2010. Dalam program penobatan Cody 1206 disebutkan bahwa bagaimana cara Cody menganiaya seorang wanita muda bernama Python yang sebelumnya membahas korban yang mengalami pelecehan seksual serupa dengan Amanda, dan dengan gagasan ini, Anonymous mencoba menggali informasi lebih mengenai pria tersebut sampai mereka dapat membuktikan bahwa akun yang sama secara terus-menerus melakukan kontak yang sama dengan Amanda, dan akun tersebut diduga telah menyebarkan batasannya di akun ini agar dapat dilihat oleh seluruh dunia, dan untuk menambahkan lebih banyak kelembaran Cody, dia seharusnya sudah dalam proses dituduh karena melakukan aksi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Setelah mengonfirmasi hal ini, di antara mereka sendiri, mereka akan mempublikasikan video ini beserta dokumen lengkapnya dengan semua isi biodata pribadinya. Informasi dibocorkan ke seluruh dunia dengan nama aslinya ternyata adalah seorang pria bernama Cody, dan hanya begitu saja dicap sebagai salah satu penjahat di internet terungkap. Saat diselidiki lagi, ternyata semua informasi yang diberikan oleh para Anonymous ternyata tidak valid. Kenapa Mimin bilang gini? Karena ini bisa dibuktikan dengan salah satu informasi mengenai nomor telepon, dan alamat itu adalah milik orang yang sama sekali berbeda, dan tanggal perayaan ulang tahun yang mereka berikan kepada Cody ini meleset lebih dari 1 dekade, dan yang lebih buruk lagi, nantinya akan dipastikan bahwa Cody bukanlah sosok di balik seorang user bernama Tyler Bow. Dan pada saat itu kesimpulan para penyelidik kepolisian yang resmi akan terungkap bahwa sosok pelaku pelecehan seksual terhadap Amanda yang asli sebenarnya seseorang pria yang berasal dari Belanda berumur 44 tahun yang bernama Aiden Chobin, yang merupakan seseorang predator online terkenal. Yang diketahui orang ini sering membuat banyak banget akun Facebook, bisa mencapai ratusan akun hanya untuk mencari korban-korban yang ingin deal bintang C bintang HK bintang N-nya. Dan gilanya dia ini juga membuat daftar list akan dia berhasil melakukan aksi bejatnya selama bertahun-tahun, dan dari sekian banyaknya korban, Amanda pun termasuk dalam list dia untuk menyiksa secara mentalnya selama 3 tahun terakhir hingga menjelang kematiannya. Dan meskipun Cody terjebak dalam baku tembak, Mimin di sini juga tidak bersimpati padanya, karena dia tidak diragukan lagi bahwa dia merupakan salah satu anggota dari komunitas capper yang dikenal di komunitas, dan salah satu komunitas mereka yang paling terkenal juga. Yang lebih parah lagi, diyakini bahwa hubungan antara Cody dan Amanda sebenarnya adalah teman, atau setidaknya Cody ini berpura-pura sebagai temannya si Amanda untuk menjebak si Amanda ini, dan pada saat waktu yang sama dia benar-benar menunjukkan dan membagikan topik yang menarik dan secara teratur yang berarti bahwa dia sebenarnya dia juga bersalah atas tindakan yang dilakukan P bintang L bintang C bintang H bintang N yang diterima oleh Amanda. Meskipun cerita ini sudah beredar secara luar, ternyata kasus ini sudah diselesaikan dengan keadilan diberikan oleh Aiden. Sang pelaku dijatuhi hukuman selama 13 tahun penjara, dan sebenarnya ceritanya gay selesai begitu saja, karena ini merupakan akhir dari semua The Daily Chopper. Anehnya pada tahun 2011, setahun sebelum Amanda ditemukan meninggal, acara The Daily Chopper acara ini tiba-tiba berhenti tanpa alasan yang jelas, dan Mimin yakin The Daily Chopper ini sebenarnya sudah bermasalah sama pihak YouTube. Tetapi kalau dicek di situs Dailymotion, videonya masih ada sampai saat ini. Namun setelah muncul video penghargaan Chopper pada tahun 2010, sepertinya semuanya berhenti begitu saja, dan gak hanya channelnya gak pernah upload lagi. Ternyata di samping itu ada semacam situs yang Mimin kurang paham ini situs resmi dari The Daily Chopper atau bukan, tetapi isi dari
Kontennya banyak mengenai rekap dan pembaruan dari episode mingguan, dan bahkan termasuk apa yang tampaknya menjadi semacam majalah bulanan yang dapat diunduh. Entah ini situs seperti dibuat, seperti tidak. Diet soalnya gak pernah diupdate dari sisi Desikan. Dan lainnya cuma sebatas isi dari link dari Daily Motion. Ya teras dibuat semacam jadwal mingguan. Di waktu yang sama ternyata dia juga membuat sebuah YouTube channel yang bernama Chopper Cartoons, yang dimana isi dari konten animasi. Ini memberikan informasi kepada kita bahwa konten Chopper itu sepenuhnya ada, dan bahkan ada yang sampai terkenal. Seperti dinormalisasikan. Dan channel ini berhenti tayang begitu saja, dan terakhir update itu sekitar tahun 2010, dan semua yang ada hubungannya sama The Daily Chopper ini sudah selesai, dan entah mungkin mereka takut dilaporkan ke pihak berwajib atau mungkin emang targetnya. Jika sudah sampai viral atau meninggal mereka langsung menghilang seakan tertelan oleh bumi. Tetapi sayangnya Mimin ternyata salah. The Daily Chopper entah gak ada angin ataupun hujan secara tiba-tiba saja mereka muncul lagi, tetapi kali ini mereka membuat seakan-akan ingin membantu untuk mencari pelakunya lah playing victim. Dan di videonya The Daily Chopper ini mencoba untuk menyalahkan pelakunya yang bernama Todi atas kasus Chopper yang diterima oleh Amanda setelah beredarnya video anonymous yang muncul ke publik yang Mimin ceritakan tadi. Yang membuat video ini seren adalah video ini seakan mencoba untuk membuktikan bahwa para komunitas cupping itu sebenarnya gak selalu berinteraksi dengan Amanda, tetapi Amanda jugalah yang sering berinteraksi dengan mereka. Welcome to another edition of the Daily Capper. We just wanted to help provide a few more details to the recent Amanda Todd tragedy. The majority of people seem misinformed. The media tends to miss out on a lot of key information. Others have no idea what they're talking about, and police investigators have no understanding of the internet at all. While people have made Amanda Todd's case into an example of bullying, what they tend to overlook is the capping and blackmail aspect of the story. Contrary to what time this tragic series of events began occurring, we are able to confirm the timeline in which this all began, as well as a background and information on those involved. There is one thing we can confirm about Amanda. On January 4, 2011, she commented on our video report, in which she was featured, detailing how she was being blackmailed. She states that she did dalam upaya aneh yang mencoba untuk membersihkan nama mereka. The Daily Chopper ini bahkan menayangkan sebuah komentar yang ditinggalkan Amanda di video mereka. Awalnya mereka ini menyebutkan bahwa si Amanda sebenarnya adalah target cupping yang baru yang akan datang, dan di sana The Daily Chopper akan mencoba memutar ini dengan cara yang menyalahkan para polisi di sana karena gagal menghentikan aksi chopper yang dilakukan oleh Amanda saat menyamar sebagai orang baik dalam situasi ini. Meskipun secara terang-terangan ini hanya membuktikan bahwa The Daily Chopper sebenarnya tahu persis peristiwa yang dialami oleh Amanda, dan dia hanya menjaga rahasianya dengan tidak melakukan apapun sampai dia menghilang. Dan sampai episode sinilah episode The Daily Chopper benar-benar berakhir. Dan yang membuat Mimin pusing nyari sana kemari adalah mencari informasi mengenai siapa di balik sosok dari The Daily Chopper itu sendiri, dan sepertinya masih banyak yang perlu diselidiki lagi, tetapi cuma dasarnya itu saja yang bisa Mimin temukan. Dan menurut kalian GMN, apakah Daily Chopper adalah pelaku sebenarnya? Komen di bawah, dan kalau suka dengan konten ini, jangan lupa share, like, subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan informasi update supaya Mimin makin semangat buat video, dan sampai jumpa di video selanjutnya.